Halo semuanya, perkenalkan aku Hani Lumbangaol dari kelas 11.1. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai harmoni dalam keberagaman. Mari kita simak. Harmoni dalam keberagaman adalah kondisi di mana semua masyarakat hidup berdampingan dengan saling menghormati perbedaan, bekerja sama, dan juga serta menjaga persatuan dan juga solidaritas. Indonesia yang kaya akan budaya dan juga ada suku, budaya, agama, bahkan bahasa memerlukan harmoni agar kehidupan sosial tetap damai, adil, dan juga sejahtera. Jadi, bagaimana cara kita mencapai kehidupan yang harmoni dalam masyarakat? Yang pertama, adanya kesadaran diri. Menyadari bahwa perbedaan dalam suku, agama, budaya, dan juga pendapat adalah hal yang wajar dan juga harus diterima dengan sikap yang terbuka untuk masyarakat. Yang kedua, menghargai perbedaan. Memberikan penghormatan terhadap keberagaman agar tidak menimbulkan konflik dan juga dapat hidup berdampingan dengan damai. Yang ketiga, adanya toleransi. Saling menghormati dan juga menerima perbedaan antar individu ataupun kelompok dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis juga dalam masyarakat. Yang keempat, adanya musyawarah. Jadi, kita harus mengutamakan diskusi dalam mengambil keputusan bersama agar semua pihak yang terlibat dalam musyawarah merasa dihargai dan juga dilibatkan. Yang kelima, adanya keteladanan. Memberikan contoh perilaku baik kepada orang lain agar menjadi inspirasi dalam menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Yang keenam, adanya keadilan. Jadi, jika kita memperlakukan semua pihak secara setara tanpa membedakan latar belakang, akan tercipta keseimbangan sosial. Lalu, apa saja manfaat harmoni dalam keluarga ataupun dalam masyarakat yang kita peroleh? Yang pertama, adanya kasih sayang dan juga kebersamaan. Membantu membangun ikatan emosional yang kuat antara anggota keluarga dan juga masyarakat. Yang kedua, bisa mencegah konflik. Jadi, hal itu dapat mengurangi kesalahpahaman dan juga pertengkaran yang dapat merusak hubungan keluarga ataupun masyarakat. Yang ketiga, adanya komunikasi yang baik. Hal itu dapat memudahkan setiap anggota keluarga dalam menyampaikan pendapat dan juga memahami satu sama lain. Lalu, adanya membentuk karakter positif. Jika kita menanamkan sikap saling menghargai, bekerja sama, dan juga bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, itu pastinya juga menimbulkan keharmonisan dalam keluarga. Selanjutnya, ada juga faktor pendorong dan faktor penghambat terwujudnya harmoni dalam masyarakat loh kawan-kawan. Yang pertama, mari kita bahas faktor pendorong kehidupan harmoni. Yang pertama, ada nilai-nilai budaya yang menghargai perbedaan tradisi seperti gotong royong, musyawarah, dan juga saling membantu mencerminkan budaya yang mendukung kebersamaan. Jadi dengan adanya nilai-nilai ini, masyarakat lebih terbuka dalam menerima perbedaan dan dapat bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu yang kedua, struktur sosial yang adil dan juga yang inklusif. Masyarakat yang memiliki sistem sosial yang adil dan tidak diskriminatif cenderung lebih harmonis loh kawan-kawan. Jadi ketika setiap individu yang mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan ataupun juga misalnya dalam pekerjaan dan hak-hak sosial lainnya itu, maka kesenjangan sosial dapat dikurangi dan konflik yang ada dapat diminimalkan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang merata. Jadi jika ada infrastruktur yang baik seperti jalan, jaringan komunikasi, dan fasilitas umum yang merata, hal itu dapat memungkinkan interaksi yang lebih mudah antara masyarakat dari berbagai daerah kawan-kawan. Nah, hal ini mendorong pertukaran budaya, kerjasama, dan juga rasa kebersamaan yang lebih kuat. Nah, tetapi teman-teman, harmoni dalam keberagaman itu tidak bisa terwujud jika adanya faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain, yang pertama itu adanya sikap egoisme. Jadi, sikap mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain, hal itu dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Jika seseorang hanya fokus pada keinginannya sendiri, tetapi tidak mempedulikan lingkungan sekitar, maka kerjasama dan rasa kebersamaan akan sulit terwujud loh kawan-kawan. Yang kedua, adanya sikap etnosentrisme. Pandangan bahwa budaya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan budaya lain, hal itu dapat menimbulkan perpecahan. Sikap ini menyebabkan kurangnya rasa hormat terhadap keberagaman dan juga bisa memicu konflik antar kelompok. Yang ketiga, adanya sikap eksklusivisme. Nah, sikap ini dapat menutup diri dari kelompok lain dan juga
enggan berbaur membuat masyarakat itu terkotak-kotak loh. Jadi kalau kurangnya interaksi dengan kelompok lain, hal itu dapat menimbulkan kesalahpahaman, stereotip negatif, bahkan juga dapat menghambat terciptanya keharmonisan sosial dalam masyarakat. Nah, dengan adanya faktor-faktor pendorong tersebut, terciptalah harmoni keberagaman dalam masyarakat. Kalau sudah ada keharmonisan tersebut, maka akan terwujudnya rasa saling menghormati antar individu dan juga kelompok dalam masyarakat. Lalu juga memunculkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai aspek kehidupan, dan juga adanya keamanan dan kesejahteraan, karena masyarakat merasa nyaman dan juga saling mendukung, serta persatuan dan juga adanya solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya kita akan membahas konflik dalam masyarakat. Konflik adalah bagian dari dinamika sosial yang tak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau pandangan di antara individu maupun di antara kelompok. Jadi jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat menimbulkan ketegangan yang berdampak negatif pada hubungan sosial ataupun stabilitas masyarakat. Adapun faktor-faktor pemicu konflik. Yang pertama, adanya perbedaan tingkat pendidikan. Perbedaan dalam akses pendidikan dapat menciptakan kesenjangan sosial, di mana kelompok dengan pendidikan lebih tinggi itu memiliki kesempatan ekonomi dan juga sosial yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang pendidikannya lebih rendah. Jadi ketimpangan ini itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang menuju pada konflik. Lalu kawan-kawan, yang kedua ada ketimpangan sosial dan juga ekonomi. Distribusi kekayaan yang tidak merata itu dapat menyebabkan adanya kesenjangan antara kelompok kaya dan juga kelompok miskin loh kawan-kawan. Jadi ketimpangan ini bisa memicu konflik, terutama jika kelompok yang kurang beruntung atau merasa diperlakukan tidak adil dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 3, adanya perbedaan pandangan dalam politik. Jadi kawan-kawan, politik ini seringkali menjadi sumber perselisihan, terutama jika terdapat perbedaan ideologi ataupun kepentingan antara kelompok yang berbeda. Jadi ketidaksepakatan politik itu dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas, terutama jika tidak adanya upaya untuk mencapai titik temu ataupun solusi dalam konflik dalam politik tersebut dalam masyarakat. Yang keempat, perbedaan budaya, etnis, ataupun suku dalam masyarakat. Keanekaragaman budaya itu seharusnya menjadi kekayaan, tetapi dalam beberapa kasus, perbedaan ini dapat menimbulkan konflik akibat adanya stereotip, prasangka, dan juga diskriminasi dalam masyarakat. Jadi kawan-kawan, konflik semacam ini sering terjadi loh dalam masyarakat multikultural jika tidak ada upaya untuk membangun toleransi dan juga pemahaman antar kelompok. Namun teman-teman, ada juga loh pendekatan-pendekatan untuk mengatasi konflik yang ada dalam masyarakat. Yang pertama, bisa melakukan mediasi. Jadi mediasi ini melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik. Jadi pihak ketiga ini akan bertindak sebagai fasilitator dan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai. Nah, contoh dari mediasi ini, mediasi dalam konflik pemburuan antara pekerja dan juga dalam perusahaan. Yang kedua juga bisa melakukan negosiasi. Nah, dalam negosiasi ini, itu adalah proses di mana pihak-pihak yang berkonflik itu berdiskusi secara langsung untuk mencapai kesepakatan yang juga saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Jadi proses ini kawan-kawan itu membutuhkan keterampilan untuk berkomunikasi yang baik dan juga kemampuan untuk berkompromi atau kemauan untuk berkompromi. Sebagai contohnya adalah negosiasi antara pemerintah dan juga kelompok masyarakat terkait kebijakan tertentu. Yang ketiga itu adanya arbitrase. Nah, arbitrase melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat dalam konflik. Nah, proses ini itu lebih formal dibanding dengan mediasi ataupun juga negosiasi karena seringkali digunakan dalam penyelesaian hukum ataupun dalam bisnis. Sebagai contohnya adalah arbitrase dalam sengketa perdagangan internasional. Jadi, dengan memahami faktor pemicu konflik tersebut dan bagaimana cara mengatasinya dengan pendekatan-pendekatan yang ada, masyarakat dapat mengelola perbedaan dengan lebih baik dan juga bisa mencegah konflik yang merugikan banyak pihak.
Jadi, konflik ini bisa terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah, ataupun dalam masyarakat, maupun di tingkat nasional. Oleh karena itu, setiap warga negara itu memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan juga menyelesaikan konflik secara bijak. Hal yang bisa dilakukan, itu pertama, menjaga perdamaian dan keamanan sebagai warga negara. Kita itu harus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang damai dan aman. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menghindari tindakan yang bisa memicu konflik dan segera melaporkan hal-hal yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan semua orang yang di sekitar kita. Yang kedua, bisa berpartisipasi dalam demokrasi. Jadi setiap warga negara berhak dan wajib berpartisipasi dalam demokrasi, seperti memilih pemimpin yang tepat, menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar, serta memberikan kritik dan juga saran yang membangun untuk kemajuan bersama dalam masyarakat. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup, berpendapat, beragama, dan juga berbudaya dalam masyarakat. Dengan saling menghormati hak asasi manusia, kita bisa mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan ataupun latar belakang yang ada. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dan juga kerjasama. Ketika terjadi konflik, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Kerjasama antar kelompok itu juga dapat penting karena dapat membangun keharmonisan dalam masyarakat. Yang kelima, memberikan kesempatan yang sama semua warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun budaya. Kita harus dapat mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Hal ini akan mencegah kesenjangan sosial yang bisa memicu konflik dalam masyarakat. Yang keenam, menjadi mediator dalam konflik. Jadi jika terjadi konflik di sekitar kita bisa loh teman-teman dapat berperan sebagai penengah yang membantu mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan komunikasi yang baik dan juga sikap yang netral, kita dapat membantu menyelesaikan masalah dengan damai. Jadi kesimpulan dalam video ini adalah, sebagai warga negara yang baik, kita harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan harmonis agar tercipta lingkungan yang harmoni dalam masyarakat. Dengan menjaga sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta mengutamakan dialog dan juga musyawarah, kita bisa membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih baik, bijak, dan menghindari perpecahan sehingga terciptanya harmoni dalam keberagaman. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini. Semoga bisa menjadi warga negara yang peduli terhadap perdamaian dan selalu berkontribusi dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di sini. Bye-bye.